Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yudi Santoso. Di video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana cara membeli properti dengan penghasilan yang minim. Simak baik-baik videonya. Baik kawan-kawan, banyak sekali di antara kita yang belum memiliki properti, bahkan untuk properti yang pertama. Nah, di sini saya akan share bagaimana cara membeli properti dengan penghasilan yang minim. Mungkin ada teman-teman yang penghasilan per bulannya hanya 2 juta, atau 3 juta, atau mungkin sampai dengan 5 juta. Terus bagaimana mas caranya? Yang pertama, kita harus cek atau tahu harga pasaran properti dulu. Tahu harga pasaran properti yang akan kita beli. Misalkan kita pengen beli properti yang harganya 150 juta atau mungkin 250 juta. Jadi kita harus tahu dulu harga dari properti yang akan kita beli. Kemudian setelah kita tahu harga pasaran properti, yang kedua adalah kita memilih beberapa tipe properti. Tipe properti itu bukan tipe bentuk propertinya, tetapi tipe lokasi properti. Karena inilah yang menentukan harga suatu properti. Tipe yang pertama adalah tipe di mana properti tersebut letaknya di tengah kota. Letak di tengah kota, otomatis harga properti tersebut juga akan sangat mahal. Bahkan kalau di Solo Baru itu ya, itu properti itu per meternya untuk tanah kosong saja itu sampai 10 juta. Itu karena di tengah kota, kemudian harganya juga sudah lumayan tinggi. Kemudian tipe yang kedua adalah properti yang mana di pinggiran kota. Nah, properti di pinggiran kota ini harganya di bawahnya tipe di tengah kota. Biasanya untuk yang di pinggiran kota ini biasanya adalah perumahan-perumahan atau klaster-klaster. Itu biasanya berada di pinggiran kota. Harganya di bawahnya dari harga yang ada di tengah kota. Kemudian tipe yang ketiga, atau bisa disebut dengan ring ketiga, itu adalah di luar dari perumahan tersebut. Misalkan mungkin 1 atau 2 kilo dari perumahan, di luar, di kampung, itu harganya di bawah dari harga tipe kedua atau ring kedua. Jadi teman-teman harus tentukan, kira-kira budget saya itu masuk yang di ring 1, ring 2, atau ring ketiga. Kalau kira-kira budgetnya di ring 1 nggak masuk, ya kita geser ke ring 2. Kalau di ring 2 sekiranya kok nggak masuk, masukkan ke ring ketiga. Memang jaraknya lumayan jauh dibandingkan dengan ring 2 dan ring 1. Cuma harga properti juga lumayan selisih banyak. Seperti itu. Kemudian setelah kita memilih ring atau tipe lokasi dari properti, yang ketiga adalah cari properti yang di situ BU atau butuh uang. Kenapa mas kok memilih properti yang butuh uang? Karena properti yang dijual karena butuh uang itu relatif dijual di bawah harga pasaran. Dulu pernah saya menjualkan properti itu, harga pasarannya adalah 150 juta, karena butuh uang untuk berobat dijual hanya 90 juta. Nah itu yang beli ya lumayan beruntung, kemudian yang jual juga merasa tertolong karena butuh uang segera. Nah, kita cari properti yang di situ butuh uang. Maksudnya dalam artian ya pengen segera dijual. Karena menjual properti itu tidak seperti menjual barang-barang atau produk-produk lain yang di situ cepat lakunya. Properti itu kadang bisa bulanan bahkan tahunan kalau kita menjual properti. Makanya kadang ada orang yang di situ butuh uang cepat, jual propertinya dengan harga murah, bahkan kadang separuh dari harga pasaran. Nah, teman-teman cari yang butuh uang. Mas, apa nggak manfaatkan? Oh, enggak. Jadi, kita ketika membeli properti yang butuh uang itu yang pertama karena budget kita memang minim. Yang kedua, kita niatnya adalah nolong. Niatnya adalah nolong penjual, karena di situ penjual juga butuh uang segera, misalkan untuk berobat, untuk biaya sekolah, yang mana harus dibayar saat itu juga, mau nggak mau harus ada uang yang
fresh, maksudnya uang cair yang harus segera ada, makanya kita datang sebagai pembeli. Di situ kita menjadi solusi bagi penjual itu. Jadi niat kita niatkan ke situ. Kita sebagai istilahnya bantu dari penjual. Setelah kita dapat properti yang di situ butuh uang, nah teman-teman bagaimana cara membelinya? Nah, cara membelinya adalah dengan cara sisihkan 40 sampai dengan 50% lah. 40 sampai 50% dari penghasilan bulanan teman-teman. Nah, Mas, kalau misalkan ada cicilan, Mas. Nah, ini cicilan ini harus dipangkas. Cicilan yang kira-kira tidak urgent, misalkan kayak cicilan motor, terus kemudian cicilan mobil yang kira-kira tidak terlalu urgent. Urgent itu gimana ya? Kalau urgent itu misalkan kayak makan, terus kayak bayar listrik, itu kan wajib, tidak bisa ditawar. Sedangkan kalau kita misalkan kalau cicilan motor, kita kredit motor, kita kredit mobil, berarti kan itu bisa sebenarnya kita pangkas seperti itu. Dulu ketika saya merintis usaha tahun 2014 itu saya pakai motor Vega 2005. Tahun 2005. Harganya cuma 3.500.000 kalau nggak salah saat itu. Saya pakai setahun. Saya nggak gengsi karena sesuai dengan fungsinya buat kendaraan, ya udah. Karena ketika kita berjuang pengen sesuatu, ya kita harus berkorban. Korbankan gengsinya, korbankan malunya, seperti itu. Kadang saya ketemu teman-teman ketika pengen beli rumah, belum punya rumah tapi motornya baru, Vario, ambil dari dealer, setiap bulan cicilannya 750.000. Nah, seperti itu. Kalau saya tanya, Mas, kok nggak buat nabung buat beli rumah? Lah, gimana, Mas? Rumahnya mahal banget, aku buat motor aja. Tak kasih saran, Mas, motornya kenapa nggak motor yang biasa aja, yang penting bisa jalan gitu. Dia katanya, malu, Mas, teman-teman motornya bagus-bagus. Ya udah, kalau malu seperti itu, ya udah, pilih gengsinya, akhirnya ya nggak punya properti. Tapi kalau teman-teman mau, ibaratnya puasa dulu, puasa gengsinya, nah insya Allah dalam waktu kurang lebih sekitar 3-5 tahun, teman-teman bisa punya properti. Jadi kuncinya, pangkas pengeluaran yang sekiranya bisa dipangkas. Motor, kalau misalkan motor tersebut membebani setiap bulannya, pangkas. Belikan motor yang biasa aja, yang harga 3 juta, 5 juta ada banyak. Vario yang tahun 2010 itu paling sekitar 8, seperti itu. Atau mungkin seperti punya saya dulu, itu motor Vega 2005 itu mungkin sekarang 2.500.000 mungkin ya. Yang penting kan buat kerja bisa jalan. Yang penting niatnya itu dulu. Nah, jadi intinya itu bukan seberapa banyak penghasilan kita, tetapi seberapa banyak uang yang bisa kita simpan. Itulah kuncinya. Jadi kita sisihkan 40 sampai dengan 50% dari penghasilan kita. Misalkan penghasilan kita per bulannya 2 juta atau 3 juta, 2 juta aja ya, 2 juta. Berarti 40% atau 50%-nya adalah sekitar 800 sampai dengan 1 juta. Nah, yang 1 juta itu buat operasional makan, misalkan, terus kemudian bensin sehari-hari, kemudian listrik, seperti itu. Nah, yang 1 juta atau 800 sampai 1 juta ini di-save, disimpan, digulung. Kemudian digunakan untuk apa, Mas? Belikan emas batangan. Mas, kenapa kok emas? Nah, karena apa, teman-teman? Emas ini itu adalah barang atau nilai barang yang bisa kita jual lagi, penjualannya gampang, cepat, terus harganya juga naik terus. Jadi kalau saran saya, jadi uang yang sampean sisihkan setiap bulan itu gulung, kemudian belikan emas 1 gram, emas 1 gram, kemudian simpannya di mana, Mas? Kalau cuma 1 gram, simpan aja di rumah gitu. Kalau udah sampai kiloan gitu, simpan di bank. Ada tempat penyimpanan di bank, ada biayanya juga sih.
Kalau di rumah tanpa biaya, insya Allah kalau cuma 1 gram itu aman. 1 sampai dengan mungkin sekitar 10-100 gram masih aman insya Allah kalau di rumah. Yang penting kita siapkan tempat yang aman sehingga sewaktu-waktu ketika kita butuh bisa jual. Kemudian setiap bulan gulung, ada uang gajian, kita gulung 40-50%-nya belikan emas. Gulung terus sampai kurang lebih 1 tahun. Nah, kemudian setelah 1 tahun, kan berarti kalau sebulan itu 1 gram emas, berarti 1 tahun itu adalah 12 gram. Nah, biasanya emas itu kenaikannya adalah sekitar 28%. Dulu ketika tahun 2019, Oktober 2019, itu harga emas adalah 700 sekian. Nah, sekarang di tahun 2020 September, harga emas itu hampir 1 juta. Berarti kenaikannya sekitar 28% per tahunnya. Nah, kalau teman-teman nyimpennya itu dalam bentuk uang, maka nilai uang akan turun setiap tahunnya. Tapi kalau teman-teman nyimpennya dalam emas, nah, maka teman-teman bisa mengikuti harga emas setiap tahunnya, bahkan naik seperti itu. Makanya saya sarankan ketika belum ada uang, simpan di emas. Jangan ke properti dulu, karena properti dulu nggak mungkin bisa beli properti dengan harga 800.000 seperti itu. Nah, kemudian setelah 1 tahun 1 tahun 12 gram, lanjut lagi sampai 3 tahun. Nah, setelah lanjut lagi sampai 3 tahun, nah nanti akan terkumpul 36 gram emas. Nah, setelah 36 gram emas tersebut, teman-teman bisa jual. Berarti harga emas nanti akan naik 28 kali 3. Kurang lebih sekitar 84% dari harga saat sekarang beli. Jadi artinya ketika teman-teman beli di tahun 2020 ini, nanti tahun 2023 teman-teman menjual emas itu udah naik sekitar 84%. Nah, ketika kenaikan itu teman-teman jual, kemudian teman-teman bisa belikan tanah di ring 3. Tanah di ring 3. Jadi tanah yang di kampung itu ada mungkin sekitar harga-harga 30 sampai dengan 50 juta. Teman-teman belikan tanah di situ. Nah, setelah teman-teman belikan tanah di situ, nah nanti sambil nunggu ada dana untuk bangun, nah, teman-teman pakai cara yang awal tadi. Jadi diulang lagi. Ada uang gulung, belikan emas. Ada uang gulung, belikan emas sampai sekian gram, kemudian dijual buat bangun. Seperti itu. Itu adalah cara bagaimana memiliki properti dengan penghasilan yang minim. Atau mungkin apabila teman-teman pengen lebih simple, jadi istilahnya tidak pengen beli tanah dulu kemudian baru bangun, teman-teman juga bisa dengan uang dari penjualan emas yang 3 tahun itu tadi bisa digunakan untuk DP. DP perumahan yang mana posisinya ada di ring 3 ya. Di ring 3. Di ring 3 itu biasanya harga perumahan mungkin sekarang ada yang harga 150 sampai dengan 200 juta. Nah, itu yang 30 juta itu bisa teman-teman gunakan untuk DP. Nah, setelah digunakan untuk DP, nanti setiap bulannya kurang lebih cicilannya ya sekitar 700 sampai dengan 1 juta itu biasanya. Dan pesan saya teman-teman, apabila pakai cara yang kedua, beli rumah atau perumahan dengan sistem DP ini, cari bank atau yang bisa membantu keuangan Anda itu terhindar dari riba. Caranya gimana? Cari bank-bank syariah yang di situ akadnya jelas, terhindar dari riba. Jangan pilih bank konvensional karena di situ jelas-jelas ribanya. Kalau sampai teman-teman ambil itu sampai 10 tahun, 15 tahun, berarti teman-teman urusan dengan riba sekitar 10 sampai 15 tahun itu. Ngeri teman-teman kalau urusan dengan riba. Pokoknya kuncinya kalau pengen beli tanah atau beli rumah dengan penghasilan minim itu tadi. Yang pertama adalah harus tahu harga properti, kemudian yang kedua pilih lokasi properti itu. Kalau memang budgetnya minim ya
cari properti yang di situ masuk di ring 3, kemudian cari properti yang di situ butuh uang cepat. Nah, itu insya Allah akan harganya lebih murah. Kemudian setelah itu sisihkan penghasilan kita 40 sampai dengan 50% dari penghasilan bulanan kita. Nah, selanjutnya kita gulung jadi emas batangan. Belinya di mana, Mas? Emas batangan bisa beli di Pegadaian, di bank biasanya juga menyediakan. Di situ ada sertifikat emas murninya. Insya Allah demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Yang belum mempunyai rumah mudah-mudahan dimudahkan bisa segera memiliki rumah, dan yang sudah memiliki rumah segera bisa membeli rumah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sehingga setiap anak mempunyai satu properti. Dari saya Yudi Santoso, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.